Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya dengan Helena hari ini mau memberikan informasi penting buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, pada hari ini, pada akhir-akhir ini kan asuransi ini sangat diperlukan karena banyak sekali orang-orang yang masuk ke rumah sakit akibat virus, ya, entah itu virus corona, apakah akibat sakit yang lain. Tapi yang jelas kita perlu mempersiapkan yang namanya manajemen risiko. Manajemen risiko itu seperti apa? Kita memberikan kita menyerahkan risiko kita ini kepada pihak ketiga. Jadi kita nggak usah pusing-pusing memikirkan yang namanya biaya sakit. Nah, biaya sakit ini kan mahal ya, karena kita tidak bisa memprediksi kita akan sakit apa besok, berapa biaya yang akan kita pakai gitu ya. Jadi untuk itu teman-teman harus mempersiapkan yang namanya manajemen risiko, yaitu asuransi. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan itu penting banget ya, karena itu merupakan basic. Ketika teman-teman mempunyai perencanaan keuangan ke depan, maka kalau tidak ada asuransi kesehatan bisa dipastikan bahwa ketika kita sakit, ketika kita mengalami kendala kesehatan, maka apa yang terjadi dengan keuangan kita, maka apa yang sudah kita simpan bisa jadi uang ini akan kita pakai berobat. Maka tujuan keuangan yang sudah kita rencanakan gatot alias gagal total. Maka itu teman-teman harus punya yang namanya asuransi kesehatan ya. Nah, oke. Kalau ada teman-teman yang mengatakan bahwa asuransi saya sudah punya, asuransi saya udah lama sudah punya, maka teman-teman harus mengecek kembali benefit-benefit asuransi yang sudah dipunya. Jika teman-teman sudah punya asuransi itu lama, mungkin sudah 10 tahun yang lalu belinya, polisnya harus dicek lagi apakah masih mengikuti kebutuhan asuransi saat ini, karena asuransi itu biaya-biaya kesehatan, biaya rumah sakit setiap tahun itu naik ya, biaya kamar, biaya obat, biaya dokter, maka setiap tahun itu inflasi. Maka pastikan teman-teman untuk punya asuransi yang siap menghandle semua kenaikan-kenaikan itu. Jadi bukan hanya bukan sekedar punya, tapi harus punya yang namanya asuransi memadai ya, asuransi yang menyesuaikan dengan kondisi rumah sakit, kondisi inflasi saat ini. Kalau dulu jika teman-teman punya asuransi yang namanya berdasarkan harga kamar, maka kita harus cek lagi harga kamar yang berapa. Jika teman-teman mungkin 2005 punya asuransi yang mungkin kamarnya itu 500 satu malam. Jadi teman-teman punya rate kamarnya itu 500 per malam. Maka teman-teman untuk tahun 2020 kamar itu sudah tidak lagi menyesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Kondisi saat ini kamar di 500.000 per hari akan ada di kamar kelas 3 ya, kelas 3. Nah, kelas 3 itu baru dari kamarnya. Tapi ketika teman-teman mengecek benefit obat-obatan, benefit dokter, benefit per tahunnya, maka bisa jadi teman-teman juga sudah akan menombok. Nombok seperti apa? Karena untuk kamar 500.000 per hari bisa dipastikan bahwa obat-obatan yang bisa teman pakai ketika sakit adalah 5 juta, sekitar 5 juta atau 8 juta, tergantung ya. Jadi ada perusahaan yang di obat-obatannya itu hanya 4 juta ya. Jadi coba dibedah lagi polisnya, diperhatikan lagi manfaat polisnya. Jika teman-teman butuh bantu membedah polis, silahkan hubungi saya, kontak saya akan bantu bedah polis. Jika teman-teman juga sudah nggak punya agennya sudah entah kemana, apakah agennya sudah pensiun atau sudah menghilang, maka teman-teman jangan khawatir, saya bisa bantu teman-teman untuk membaca polisnya. Nggak apa-apa, teman-teman punya polis dari asuransi manapun, saya akan tetap bantu ya, membantu teman-teman memahami program yang sudah teman-teman punya. Karena jangan sampai ketika kita punya kendala masalah kesehatan dan kita butuh yang namanya perawatan di rumah sakit yang ada besar nomboknya ya, nombok obat-obatannya 50 juta, nomboknya 40 juta, atau nomboknya 30 juta, dibayar asuransi hanya 20 juta. Kenapa? Karena program yang sudah teman-teman punya
tahun-tahun lalu sudah tidak menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Maka untuk itu teman-teman harus selalu update yang namanya program asuransinya, selalu cek. Nah, apa yang saya punya saat ini adalah program asuransi yang tanpa melihat lagi harga kamar, sehingga teman-teman gak usah khawatir untuk dirawat di rumah sakit. Teman-teman hanya mengikuti dua sistem ini. Sistem apa? Berdasarkan one bed, one room, atau two bed. One bed or two bed. Jadi nggak peduli harga kamar saat ini 2 bednya berapa atau one bednya berapa. Two bed, one bed. Jadi teman-teman, jika teman-teman sudah mengikuti program yang saat ini ada, one bed atau two bed, satu ranjang apa 2 ranjang. Jadi kalau kita masuk ke rumah sakit, kita tinggal ngecek apakah kita mau satu ranjang apa 2 ranjang. Kalau satu ranjang berarti kita masuk ke PIP. Ya, rata-ratanya one bed one room atau satu ranjang satu kamar itu sudah PIP. Tapi ada rumah sakit yang belum PIP, mungkin kelas 1. Nah, tergantung. Jadi teman-teman harus pastikan one bed one room. Jadi pilihannya one bed. Apakah teman-teman itu kelas 1 atau kelas 2? Intinya sendiri. Apakah harga kamar itu nanti ke depannya akan naik? Teman-teman tetap akan sendiri. Jadi tidak peduli apakah kamarnya itu akan harga berapa, yang penting one bed one room terendah di rumah sakit tersebut. Ya. Dan kedua, kondisinya hanya kepada 2 bed. 2 bed artinya 2 ranjang. Jadi kalau teman-teman masuk ke rumah sakit favorit di tempat teman-teman, di wilayah teman-teman, misalkan contoh di Jakarta. Wilayah rumah sakit favoritnya teman-teman di mana? Andaikan aku sakit, aku nggak mau di rumah sakit sana, saya mau di rumah sakit ini. Oke, bebas, silahkan pergi ke sana, silahkan tinggal pilih mau 2 bed apa mau 1 bed. Ya, jadi kita nggak lagi berpatokan kepada harga kamar, tapi kepada 2 bed apa 1 bed. Oke, dan ketika teman-teman mengikuti program one bed atau two bed ini, maka semuanya ke bawah untuk biaya-biaya rumah sakit segala macamnya akan dibayarkan sesuai kwitansi. Jadi berapapun bil yang teman-teman ikutin yang habis, nah nanti akan dilihat apakah akan mengikuti sesuai dengan tipe kamar yang diambil, ya. Dan ini cenderung sudah bisa mengikuti inflasi, ya, tidak lagi terbatas pada perkejadian. Jadi teman-teman nggak usah khawatir akan nombok. Yang penting teman-teman ikutin kelas kamarnya, ya, seperti yang 1 bed apa 2 bed. Seperti yang saya katakan tadi, untuk program seperti ini kita sudah ada di Allianz. Jadi teman-teman, untuk program-program yang 1 bed atau 2 bed ini di Allianz sudah ada. Nanti tinggal lihat lagi, teman-teman mau di cover di hanya Indonesia atau mau ke luar negeri, atau mau ke Singapura, apa mau cuma di Malaysia atau Asia atau seluruh dunia. Jadi pilihan-pilihan ini tadi akan berpengaruh kepada premi yang teman-teman bayarkan. Jadi untuk mendapatkan program asuransi terbaik, maka teman-teman harus konsultasi kepada agen-agen yang bisa memberikan informasi jelas, ya. Jangan membeli asuransi karena teman-teman kasihan kepada agennya. Jangan mengambil asuransi karena teman-teman merasa nggak enak. Tapi teman-teman memang benar-benar mau informasi jelas. Karena apa? Asuransi ini mengikat kepada jangka panjang, mengingat kepada ekonomi teman-teman nih dipertaruhkan di sini. Kenapa? Karena teman-teman membayar setiap bulan, membayar setiap tahun. Jadi jangan sampai teman-teman membayar sesuatu yang teman-teman tidak pahami. Untuk itu, teman-teman harus punya yang namanya agen asuransi yang terpercaya. Agen asuransi yang benar-benar capable di bidangnya, memberikan informasi lebih. Jika misalkan teman-teman punya namanya saudara atau saudara yang jadi agen, dan dia masih baru, teman-teman belum bisa percaya. Jangan langsung mengabaikan karena dia masih baru. Coba berikan kesempatan kepada saudaranya tersebut atau kenalan tersebut, karena memberikan kesempatan kepadanya mungkin akan bisa mengubah hidupnya. Jadi teman-teman boleh, kalau belum percaya, kalau belum paham produk, teman-teman bisa suruh saudara tersebut untuk mengajak leadernya, supaya leadernya ini bisa memberikan penjelasan yang
teman-teman butuhkan. Jadi ketika teman-teman punya saudara atau punya kenalan yang masih baru jadi agen asuransi, tolong diberikan kesempatan. Ya karena ketika teman-teman menjadi nasabahnya, maka dia akan benar-benar hargain karena teman-teman sudah memberikan dia kesempatan. Untuk itu, jika teman-teman butuh informasi-informasi seputar produk Allianz, program-program yang Allianz tawarkan, program asuransi kesehatan, program penyakit kritis, program asuransi jiwa, dan banyak lagi program-program yang dimiliki Allianz. Untuk itu teman-teman silahkan hubungi saya. Saya bersedia memberikan informasi yang sangat jelas, yang sangat boleh dipertanggungjawabkan. Untuk itu teman-teman jangan khawatir, silahkan follow Instagram saya aasolusi.helena. Boleh follow karena saya di situ akan sharing-sharing perihal asuransi. Ya, saya akan memberikan informasi yang benar-benar teman-teman perlukan. Untuk itu jangan khawatir untuk berkonsultasi terlebih dahulu sebelum membeli produk.